Saya coba amalin tiap hari Mbak, ditambah sholawat Jibrilnya 1000 kali. Masya Allah, setelah 14 hari ngamalin sholawat munjiat dan sholawat Jibril 1000 kali tiap hari, tanggal 3 Desember Allah kasih rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya dapat bonus dari kantor yang jumlahnya 28 juta, Masya Allah. Alhamdulillah saya bisa lunasin hutang 12 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, Masya Allah tabarakallah, siap-siap ya, tanggal 12 Desember ini bakalan ada special offernya. Jadi kalau kalian beli di masa special offer, kalian bakal dapetin 3 keuntungan. Yang pertama, kalian dapat, di situ ada tanda tangan aku. Kemudian ada greeting card atau surat dari aku untuk kalian yang baca. Kemudian ada juga e-book jurnal sholawat. Jadi jangan sampai belinya selesai masa special offer ya teman-teman ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak El di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada utang yang harus segera dilunasin sebesar 12 juta. Kemudian sekitar 20 November 2024 saya ketemu channel Mbak Mel tentang sholawat munjiat 100 kali. Saya coba amalin tiap hari Mbak, ditambah sholawat Jibrilnya 1000 kali. Masya Allah, setelah 14 hari ngamalin sholawat munjiat dan sholawat Jibril 1000 kali tiap hari, tanggal 3 Desember Allah kasih rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya dapat bonus dari kantor yang jumlahnya 28 juta, Masya Allah. Alhamdulillah saya bisa lunasin hutang 12 juta. Saya akan terus ngamalin sholawat munjiat, sholawat Jibril, dan istighfar tiap hari Mbak Mel. Semoga masalah rumah tangga saya yang saya alami saat ini bisa segera selesai dan berakhir indah. Amin. Makasih banyak ya Mbak Mel atas sharingnya tentang sholawat munjiat. Semoga Mbak Mel selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak El di Jaksel, singkat, padat, jelas, tepat gitu ya. Masya Allah banget ya Mbak. Mbak El ini lagi punya utang 12 juta yang harus segera dibayar. Tiba-tiba di tanggal 20 November 2024 ketemulah channel aku. Mulailah coba, apaan sih tuh munjiat? Apa iya sholawat bisa mengabulkan hajat? Masa sih utang aku bisa lunas pakai sholawat? Kalau mau lunasin utang kan pakai kerja, dibayar utangnya, bukan pakai sholawat gitu ya. Nggak tahu sih pikiran Mbak aja kayak gitu apa enggak, mudah-mudahan enggak ya. Cuman kan kebanyakan orang kayak gitu pikirannya. Tapi Mbaknya langsung baca tuh. Sama-sama yuk.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, 100 kali doang. Saban hari dibaca. Dari mulai kenal sholawat tuh 24 November 2024. Kemudian baca sholawat Jibrilnya 1000. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Dan apa yang terjadi di tanggal 3 Desember, berarti berapa hari jaraknya tuh? 13 hari ya. Di tanggal 3 Desember mbaknya dapat bonus 28 juta. Akhirnya bayar utang tadi butuhnya berapa? 12 juta. Masih lebih dong. Masih lebih 16 juta. Kata Allah, butuh berapa kamu? Kamu butuh berapa? Hambaku 12 juta ya Allah. 12 juta mah kekecilan. Nih aku kasih 28 juta. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya kan bonus-bonusan itu di bulan-bulan April ya, setahu aku ya. Biasanya April, kalau nggak Juni gitu ya. Atau Agustus lah, ini November. 28 juta. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi teman-teman terserah mau baca salawat apa. Bacalah salawat yang mudah bagimu ketika kamu bacanya kamu merasa nyaman. Kamu merasa mudah nih baca ini, aku bisa nih, ya udah baca. Jangan kepengen sempurna baca salawat misalnya yang panjang, akhirnya teman-teman jadi nggak baca. Akhirnya sedikit bacanya, gitu ya. Nah teman-teman, baca salawat juga kita bisa dibaca pada saat ngapain aja. Ya masih banyak yang nanya ya, Mbak aku haid gimana? Ya nggak apa-apa baca salawat. Mbak kalau nggak wudhu gimana? Boleh baca salawat itu, Masya Allah ya. Amalan salawat ini adalah amalan yang menurut aku Masya Allah luar biasa. Ini kebaikan Allah banget ya sama kita ya. Ini tanpa syarat teman-teman. Kita nggak harus wudhu. Kita nggak harus berhijab. Kita nggak harus pakai pakaian yang tertutup dan rapih. Kita bisa baca salawat dalam keadaan haid. Bisa teman-teman. Kita tetap bisa dapat balasan 10 ampunan dosa dan 10 rahmat dari Allah dari satu salawat yang kita baca. Meskipun kita bacanya nggak fokus. Jadi nggak usah bingung, Mbak aku pengen fokus gimana. Nggak fokus juga nggak apa-apa. Kamu baca sambil nonton TV, nonton TikTok, nonton YouTube. Kamu baca sambil masak, sambil teleponan. Kamu sambil teleponan ya sama siapa gitu ya. Tapi tangan kamu sambil, atau nggak pakai tasbih juga nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ketika yang di sana ngomong, kamu dalam hati sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bisa tetap dapat teman-teman. Tapi memang kalau kita mau dapatnya yang lebih dahsyat lagi ya. Kalau secara hitung-hitungan kan 1 dibalas 10. Tapi kalau kita bacanya dalam keadaan yang baik, lebih baik lagi kita bacanya pakai adab. Nah itu Masya Allah, hanya Allah yang bisa menghitung berapa kita dapatnya. Tuh Masya Allah, pakai adab gimana maksudnya? Kita bersih pastinya, kita wudhu dulu, menghadap kiblat, pakai bajunya kalau laki-laki yang rapi kayak mau sholat aja. Kita juga yang rapi atau pakai mukena, terserah ya teman-temannya. Itu beda lagi tuh. Tapi kan gak semua orang bisa punya waktu. Bisa punya banyak waktu khusus untuk duduk di atas sejadah, menghadap kiblat, berwudu. Kan gak semua orang bisa ya. Semua orang punya kesibukan masing-masing. Gak apa-apa. Kita gak usah mengejar kesempurnaan. Aku maunya sempurna aja deh. Pokoknya aku maunya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersih, menghadap kiblat, di atas sejadah, di waktu mustajabnya doa, di waktu duha deh. Di waktu tahajud gitu. Tapi kenyataannya itu kan bisikan setan. Udah baca salawat tuh yang bener-bener dong, yang pakai adab dong, biar dapetnya juga luar biasa, hasilnya keajaibannya cepet dong. Nanti aja pas tahajud dalam keadaan ini dan itu, abis sholat tahajud, ujung-ujungnya bablas kagak bangun. Ya enggak? Jadi jangan menunggu kesempurnaan. Udah baca aja dari sekarang sambil ngapain aja. Sambil masak, sambil di jalan kamu yang sambil bekerja bisa. Sambil kamu ngetak-ngetak-ngetik, bengong dikit baca sholawat. Makanya jangan lepas dari tasbih.
Ya, kalau kita pakai tasbih kemana-mana, insya Allah kita ingat terus sama salawat kita. Tuh, makanya orang-orang pengamal salawat mah, biasanya ketika tasbihnya ketinggalan galau. Aku sempet jalan ya, kemana waktu itu ya, aku pagi-pagi jalan sama anak-anak sama suami. Oh, ke rumah sakit. Aku nggak bawa HP, tenang. Yang penting bawa tasbih. Kalau sampai nggak bawa tasbih, bawa HP, kagak gelisah. Kenapa nggak? Nah, akhirnya mau salawatan jadi kayak, aduh sayang banget nggak pakai tasbih gitu loh. Ya, ada nggak yang samaan? Komen di bawah ya. Insya Allah deh. Aku lanjut bacain satu testimoni lagi ya teman-teman. Ini dari Mbak siapa ya? Sebentar. Dari Mbak Susi kayaknya. Oh, namanya Mbak Susanti ya, dari Mbak Susanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru mengamalkan sholawat adrikni dan munjiat. Awalnya munjiatnya sehari 500 kali, baru 2 hari kemarin saya sampai 1000 kali. Dicicil dari subuh sampai malam. Saya sudah 3 bulan tidak bekerja, alhamdulillah ada simpenan uang, tapi uang terus keluar. Lama-lama ya habis juga, iyalah ya teman-teman ya. Uang saya tinggal 4.000 lagi, bingung besok makan dan ongkos anak saya sekolah gimana. Ternyata dahsyatnya sholawat yang saya rasakan, tiba-tiba anak saya dapat undian dari GoPay, dapat 2 juta. Alhamdulillah Allah maha baik, saya yang gak baik. Terima kasih Mbak, Masya Allah tuh. Dapat 2 juta dari GoPay undian. Masya Allah, tabarakallah. Allah kalau mau nolong hambanya dari mana aja ya. Kalau ada yang bilang, ya iyalah enak lah dia mah dibantu orang tuanya punya duit. Lah aku mah siapa yang bantu? Lah nih dapat dari GoPay. Allah mah kalau udah mau nolong, kita tuh gak tahu udah gimana caranya. Pokoknya ketolong aja tuh tahu-tahu. Yang penting kita yakin, kita sabar, kita ikhlas. Ikhlas dulu, ikhlas. Terima keadaan yang kita terima hari ini, kejadian yang kita jalani hari ini. Sebagai apa? Sebagai buah atau hasil dari apa yang dulu kita tanam. Ayo pada inget-inget dulu ngapain aja. Dulu ngapain aja. Deket sama Allah apa jauh dari Allah? Banyakan jauhnya atau banyakan deketnya? Banyakan salahnya atau banyakan benernya tuh zaman dulu tuh. Coba inget-inget. Gak usah deh zaman dulu, kemarin, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, gimana kelakuan kita. Ya, apa yang kita tanam saat dulu, sekaranglah hasilnya. Dan yang sekarang hasilnya juga udah Allah pilih yang terbaik dari yang lain-lain itu. Allah mau ngasih kita yang baik-baik, dipilihin dulu sama Allah. Oh jangan yang ini ntar hambaku gak kuat. Oh jangan yang ini ntar, oh yang ini nih. Yang ini dia kuat. Kalau kata Allah aja kita kuat, masa kitanya bilang kagak kuat? Kan kita punya Allah ya. Badan kita, diri kita ini kan yang punya Allah. Allah yang punya, Allah yang tahu kekuatan kita sampai mana. Jadi kalau sekarang kamu diuji, misalnya kamu dikejar hutang. Allah tahu kamu mampu. Kamu diuji apapun yang sekarang kamu rasakan, Allah tahu kamu mampu. Mungkin kalau ujian kita dibalik, ujian kita dituker, mungkin kita sama-sama gak mampu. Karena apa yang kamu rasakan kalau dikasih ke aku belum tentu aku bisa ngejalanin. Dan apa yang aku rasakan kalau dituker ke kamu juga belum tentu kamu bisa ngejalanin. Gitu. Jadi semuanya sudah sesuai dengan porsinya dari Allah. Ya, teruslah kita berhusnuzon sama Allah, teruslah kita berprasangka baik sama Allah. Karena apa? Allah mengikuti prasangka hambanya. Mbak gimana sih biar kita bisa berprasangka baik sama Allah di tengah kesulitan ini, di tengah kelelahan ini gimana sih? Ingat aja kalau kita berani-berani berpikir untuk berpikir buruk sama Allah, itu yang terjadi. Emang mau? Gitu loh teman-teman. Emangnya mau? Kagak kan? Kagak mau kan? Contoh misalnya gini ya, apa ya yang jadi contoh yang pas gitu ya? Bingung aku ngejelasinnya. Udah gak usah pakai contoh-contoh dah ya, pokoknya gitulah ya. Kita terus yakin sama Allah, Allah bakal nolong, Allah akan nolong. Karena memang itu kuncinya. Ya, kata Allah, kamu mikir kalau kamu bisa, kamu akan bisa. Kamu mikir kamu bakal ditolong, kamu akan ditolong. Tapi kalau kamu mikir kayaknya gak mungkin ditolong deh. Kayaknya aku gak pantas deh. Kayaknya aku gak baik. Kayak mbaknya tadi bilang aku yang gak baik. Enggak, jangan bilang gitu ya. Nanti yang itulah yang terjadi, jangan. Allah pasti nolongin. Aku emang banyak dosa, ya Allah.
Tapi aku tahu Allah maha baik. Ngomong aja, komunikasi sama Allah. Jadi pengen apa aja, butuh apa aja, minta sama Allah. Allah pasti ngasih ya. Jangan khawatir, jangan takut. Dan selalu aku ingetin, gak usah dengerin orang yang tidak sepaham, yang bilang receh banget sih, norak banget sih, murahan banget sih. Baca sholawat karena pengen dapat duit, baca sholawat karena kepengen dunianya, masalah dunianya beres, biarin aja. Yang ngomong begitu kan gak bisa bantu juga. Udahlah, kita maju aja, minta tolong sama Allah yang bisa nolongin kita. Nanti kita akan sampai ya, kita akan bisa merasakan sholawat bukan karena lagi kepengen ini dan itu kok. Udah jalanin aja, gak apa-apa. Ya, semangat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni hari ini Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doanya segera diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Utangnya pada lunas ya. Amin. Bentar lagi udah mau 2025. Insya Allah 2025 lunas utang-utang kita. Amin. 2025 hidup kita tentram, kagak ada utang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.